kali banget kemarin. Iya sih, cuman ya nggak melulu ke arah doang, ya ke arah dalamnya. Aku ngeliat head-to-head yang menarik itu dari sini sebenarnya. Ya sekarang kan kemarin sempat tidak dimainkan ya. Setuju. DML ya. Terus nanti dia membuktikan DML dia naik lagi dan yang lawannya juga. Betul, ini ada duel mungkin dari mid yang dimana Himo ya sudah punya mungkin satu piala internasional ya dibilangnya dari ISM-nya juga. Tapi yang berhadapan di ESL agak sedikit beda tipe sebenarnya. Oke, simpan buat kalian semua yang udah mulai berteori dan kita akan melihat secara langsung fakta dan bukti dari dua tim ketika menutup ke arah Suksit, Zax dan juga Fani. Meanwhile dari Sindel Lucas menutup ke arah Chiefs dan juga Valentina. Oke, ini untuk ke arah Link dan juga Hayabusanya lah nanti dengan dua assassin yang masih terbuka kayak gini. Banyak Joey juga kan. Dia pakai dengan Bavia. Jadi menurutku ya kalau mereka mau ban ya mungkin Link salah satunya. Oke. Kalau mau diadu ya Link dengan Fani bisa diadu. Ya, Fani sudah ditutup Betul. juga. Jadi Roger ini masuk dalam trial loh. Kalau buat aku Roger Prayo. Tapi buat tim ini kita masih belum lihat Prayo. Betul. Wah, bukan adegan menarik kita, lebih menuju ke arah ini terlebih dahulu. Ya memang kalau lihat dari powernya pun, dia punya power yang besar dengan power setup yang jadi yang terbuka dengan Ini salah satu hero power yang ngeri juga ini. Ini mengerikan ini, hati-hati. Dan bahkan kalau ngomongin di hari agak kurang cukup baik track record hari ini. Tapi Aaron Siki balik lagi adalah salah satu orang yang sangat berani memecahkan teori-teori tersebut. Ya, tapi mereka terlalu cepat juga untuk membuka Hylos. So adalah user Cici. Kalau memang mau diadu sekarang bisa dengan menggunakan Cici. Tapi kalau Cici yang diambil, Xbox Juggler ada kemungkinan bisa diambil juga. Bisa dipegang Xbox Matilda ini yang bawain awal-awal itu Favian. Oke, dan sebenarnya dari segi banyak juga ya, ini yang buat berbentuk ke arah highlight pun opsinya juga masih cukup banyak. Kita sempat ngeliat Tunok, ini mungkin kalau misalnya disandingkan dengan hero-hero yang tebel, realisasinya bisa lebih terasa, apalagi Head kan sebenarnya. Ya, masih ada siapa lagi? Ini juga kalau mau main ke arah Moskov bisa, tapi agak berat ya. Mau main Cloud yang bicara itu memang tergantung gimana caranya dari Azura bermain dengan Cloud ya. Kalau Azura nggak main dengan Cloud, dan sekarang enaknya kalau Cloud di tengah kiri adalah pertama, dia tinggal gimana caranya hindari low laning yang udah di-push, di-freeze biarin aja. Kalau dikejar sama Noah, dia udah nggak usah terlalu buru-buru. Karena kalau kiri, ini lebih berbahaya karena Harit tetap akan menjadi target utama mau di early, mid, atau late game terhadap seorang Link. Ya, ini berarti tugas buat Azura sendiri pilihannya bagi goalnya dia siapa. Kalau mungkin kalau mau dibawakan dengan dia juga masih memungkinkan ya, karena masih punya skill ya dengan DNA dia. Tapi ya kalau buat yang lainnya, kalau Roger ini ketemu Haris itu lumayan berat. Sekali mereka force dan umpan nempel. Ada kaki empat yang dibalikan dulu ya. Dibalikin ya. Oke, Ben terhadap Johan. Johan yang ada garis lain. Mungkin mereka nggak motivasi ya Pak ya dari sosok junglernya dan juga bot lanernya. Dia nggak mau ngebuang ke arah Harit ini, purify-nya sia-sia sedangkan kondisinya Ruby udah ada. Dia nggak mau ngebuang sia-sia dari Jadi yang sedang membuka shelternya ya. Bukan. Hero powernya Moisa. Oh. Iya, udah. Oh iya, tadi kita sempat lihat highlightnya langsung Itu, kan dia bisa langsung kena ngomongnya langsung ditendang ya. Tapi Ben Faramis, menurutku Kaja bisa banget buat Dewa. Oh, aja. Ayo, tapi mereka sudah punya Ruby juga. Jadi Ruby-nya di sini masih bisa flex kan? Bisa di FB bahkan kita sempat lihat dua online juga ketika berada dengan Harit. Wah, Oh, menarik. Itu bagus banget pikirnya kenapa? Pertama, mereka sadar kondisi dari Dewa ini bisa melakukan pick terhadap Popeyes ketika mereka ada Harit Noah. Kita belum lihat mid lanernya. Dan di kiri ada banyak banget trigger yang bisa melakukan base. Dan juga di sini adalah tugasnya Popeyes. Dan tadi Popeyes benar-benar menggila di tangan dari seorang Nio. Ya, tapi ini Hylos adalah Hylos Romer. Bukan XP ya? Bukan. Mantap jangan melihat Popeyes yang ini. Nah, Tapi ini teman-teman ya, Popeyes yang sekarang itu bukan magic damage, udah physical damage. Fisikal. Nah ini dia ada data yang dimiliki dari MPL Yes. Season 14 Link di era Blue Side memiliki 100% win rate dari total win 3 kali lebih. banyak ya. Oke, dan ya kita sudah melihat ya. Romer Ruby ada Tenisla yang masuk bersama dengan Roger yang bakal dipakai untuk gold nih.
bagi Dewa sendiri. Ini Dewa mereka cukup kuat untuk di lane mereka, tapi mereka harus bisa menjaga juga jangan sampai ada yang terpick off atau sampai terkena solo kill. Jelas itu adalah salah satu kerugian juga. Dan Tenisla berhadapan dengan Povius untuk di early game. Bicara dengan Povius yang sudah di early game, Povius biasanya ada sedikit keunggulan. Apalagi kalau dia lempar duluan, dia punya infinity pursuit bisa kejar terus-terusan tanpa cooldown ultimate-nya. Iya, dan itu masih dengan efek dash ya yang dibawakan oleh pemain Dewa United sendiri. Tinggal satu pilihan terakhir saja yang akan diisi dengan posisi Povius yang masih jadi tanda tanya sebenarnya. Dan jawabannya untuk ultimate-nya akan diisi dengan Eve. Oke, kali ini Eve jadi makin jauh banget gila untuk dapetin ke arah Eve-nya. Kalau misalnya Roger bisa main on point, mungkin dikasih yang berbeda. Oke. Dan juga Yves akan bisa bentuk pergerakan kalau memang ada tim fight tangguh yang dilakukan Dewa United. Efek slow akan memberikan gangguan yang terasa dan ya, Razors dengan arah yang cukup besar ini bakal jadi defensive high ground yang cukup menjanjikan juga. Oke. Dan lagi ya, ini Povius yang kedua yang kita lihat untuk hari ini juga. Nah, kalau mau lihat dari indeksnya juga Gila, tinggi banget Om. Yap, 7,2 ya. Damage potentialnya tuh gede banget. Oke, tapi nampaknya dengan adanya Nilo menggunakan sosok Povius tadi, apakah Povius akan laku mendadak atau bahkan hanya kemenangan sesaat? Tim Liquid versus Dewa United. FPL yang mana tepuk tangannya? Ini dia untuk match terakhir kali hari ini Tim Liquid ID versus the Dewa United Esports. Di mana kita ngeliat nih untuk Yves diamankan Wheels untuk kedua kalinya di hari ini. Dan kita udah sempat ngeliat cara menang dengan Povius, tapi gimana cara counternya? Lawan Povius. Iya. Udah ada satu, Ruby. Ya udah bilang Ruby adalah salah satu soft lock buat Povius juga. Jadi waktu dia lagi lompat yang pertama ya, kalau betul bisa ditahan. Karena sudah tidak punya antisisi sekarang. Bisa kepegang sebenarnya. Wah, ini yang menarik juga ya. Jadinya melihat Povius harus benar-benar hati-hati, tapi lihat akhirnya permainan di awal untuk Dewa United ini udah mulai terasa. Output damage yang bisa dikasih dengan kombinasi antara Yasiel dan juga Widdy. Tapi, suatu nih. Iya. Oke, sama-sama. Povius dengan emblem tank ternyata ya, dan dia menggunakan Wilderness Blessing di sini. Iya, lumayan tanky untuk Poviusnya, mungkin bakal bisa kembali beberapa hit juga. Tapi tetap harus berhati-hati berhadapan dengan satu hero ya. Aurora yang memang Aurora ini untuk impact kalau memang panjang bakal berbahaya sebenarnya buat karena kalau mereka mau nabrak mereka kena efek stun, efek begunya. Nggak bisa bergerak dan bakal bisa dimakan dengan Ray juga. Oke, sedikit surprise sepertinya karena seorang Ray ada Mila, tapi ini Lee yang punya mobility cukup tinggi juga untuk saat ini. Objektif akan segera muncul juga di dekat XP, jadi mungkin rotasi ke area XP membantu sedikit entah seorang lagi slow atau akan memperluas lah jalan mereka untuk bisa mendapatkan objektif turtle. Iya, dan Torison berhadapan dengan Aran ini ya masih bisa dimenangkan lah oleh Aran juga. Sebenarnya tergantung dari bagaimana ya untuk melakukan awalnya. Ini dia menarik impact yang pertama kit yang kedua bakal mengeluarkan Astarosai dan bakal membuat keuntungan dari Povius bakal aktif. Nah, ini dia nih untuk kontes karakter turtle-nya. Sejauh ini baru hanya ada seorang Widdy saja sih, tapi Widdy gak boleh juga nih Nevin, sembarangan dia ngebuka badan seperti itu. Ini berbeda, karena dia masih butuh arah terlebih dahulu. Kalau arah udah mulai masuk ke dalam kapal yang terbuka, baru dia boleh ke Poki. Soalnya semakin lama-lama ke Poki kita ini berbahaya. Lihat tuh, gimana arah di garis depan. Coba melawan Sonic Out. Vision yang masih terlalu jauh, tapi mana Ray belum ada. Tapi karena Vision yang kali ini ditahan dari seorang kedua dan tampaknya puas. Sedang sebaliknya, Ray masih mendapatkan 2 point kill. Hijau yang menjadi korban selanjutnya. Aran benar-benar mengamuk dan membuat permasukan tim Liquid. Kali ini setidaknya pertukaran 1-1 yang sangat tidak adil adalah Mafia sebagai champion. terus kita tidak bisa sama Yasiel ya. Dari Vision yang gagal ternyata dari seorang lainnya yang cukup terasa sih sebenarnya di objektif. Tapi Vision almost slow fighter. All power versus everybody. Kali ini semua menuju ke tim Liquid. Mampukah melawan kenapa kita semua? Mari kita saksikan karena tadi dalam kemungkinan bahkan Geek Farm ya. Iya. Tadi ya Geek Farm yang menampar kita semua 6-6-nya. Iya, lo kalau ngeliat posisi kelasnya sebenarnya Dewa ini Poin di nomor 1 Yasiel kembali menjadi korban keganasan di mana lapas dengan tim Liquid
sebenarnya untuk menjangkau ke area skill itu jauh. Jauh Tapi banget. kan Mueza maksa pakai flicker, akhirnya ya skill udah punya jalan itu pulang. Worth it lah ya, selalu flicker, tukar flicker, apalagi dapat masuk mid lane yang tadi udah terbukti mengganggu di perebutan objektif, akan mahal banget hanya buat Dewa Yunai. Namun di GP juga harus mulai aware nih dengan posisi ada seorang Widi, meskipun masih di level yang kelima, tapi kalau misalnya ditempelin berat juga loh. Iya, nggak bakal bisa kabur ya, dan bahkan bisa memaksakan untuk menggunakan betul spell nih untuk flicker Ya. yang memang bisa dipancing keluar, tapi sejauhnya memang masih cukup imbang loh buat gue. Itu Makin banyak. Oh, take over. Orange Palm di tangan seorang Fabian. Kali ini berani banget loh dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Seorang Fabian masuk ke dalam jungle dan ketika retribution dari kedua belahnya tidak semuanya keluar, hanya satu saja, yaitu Fabian. Ini hanya satu. Dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih melimpah untuk Fabian. Untungnya nggak, untungnya nggak purple, bayangin nggak terlalu purple. Ya, tapi memang itu yang dibutuhkan buat tim Liquid tadi juga. Dimana mereka butuh untuk pressure atau ada sedikit advantage dan akhirnya tekanan masuk Ray agak tertinggal tadi untuk perlawanan XP. Tapi Ray tadi walaupun aku masih ada dia masih bisa ngelakuin take over, tapi ada masalah coba lawan Zona. Terus juga target bersama. Siapa akan melihat? Coba ada apa dengan Zona? Terporong dari Fabian lu take over satu gagal. Foto take over dari seorang Ray Retribution. Berhasil membuka belakang tapi tidak akan dilepaskan satu saja dengan jangkauan. Mereka masih hobi. Satu hit dari Mueza. Mueza yang tidak berhasil dimakan membuat tim Liquid yang kondisinya berada dalam kerugian. Wow, Ray Retribution langsung ditunjukkan di objektif yang kedua. Terus memang hilang pada akhirnya, tapi itu worth it kan? Oke. Masih bisa selamat. Gak bisa sembarangan, di atasnya ada logo yang menyala. Mungkin Alan bisa melakukan dodge. Dan bahkan damage turret tidak bakal bisa dihindari sama Azura. Itu dia! Lekat pulse flicker Azura! Berani untuk berhasil mendapatkan 2 point kill. Torizu di dalam top lane. Coba untuk bertahan diri. Ketika dia bisa diberikan seorang Amsiki. Terus akhirnya berhasil dihindari. Pertukaran seorang Torizu kalau nggak berhasil ditukar ini cukup merugikan. Tapi nampaknya pertukaran sangat baik tadi Ichube! Kali ini gagal Puri Fight sudah dikeluarkan Ray. Mungkin kalau double kill, tapi selalu beroffensif. Dan bahkan membuat seorang Widi kali ini selamat. Karena nempel di tembok adalah sebuah jawaban. Wah, masih bisa juga shot damage yang masuk, tapi harus Shiki hilang. Ini cukup merugikan juga sebenarnya buat tim Liquid lagi. Mereka kehilangan gold laner dan mungkin kehilangan outer turret juga di bagian bawah. Aran yang udah mulai hadir juga apakah bisa menjadi cowok, tapi ya pada akhirnya 2 outer turret bahkan sudah hilang. Wah, tapi keunggulan golnya Dewa sih lagi unggul juga. Iya. Dan menurut gue Sonsa cukup berani sih, karena first item dia itu War X loh. Ya, bisa jadi tidak ada terlalu banyak gangguan buat main invest. Ya dia pokoknya senangnya. Salah. Jadi kayak tapi lihat fight yang tidak pernah ada hatinya. Ini pengen memastikan kalau Torizu ini bisa ngambil backline dia. Tentang skill. Tentang mungkin tiba-tiba dengan nanti kondisi Roger yang sedang jaga posisi. Wah. Sorry, dengan adanya Arshiki itu bahaya banget. Kalau dia bisa dimakan. Point kill-nya lumayan mahal. Damage-nya burst dan Torizu ngasih baik. Nah, ini nih yang kita bakal lihat lagi ya ketika menemukan objektif siapa yang bakal coba buka dan mereka harus aware dengan retribution. Udah nggak bisa diremehnya lagi ya. Power dari seorang Ray dengan linknya lagi sosok assassin. Jadi kalau misalnya tim Liquid mau coba untuk mendapatkan ketok, mungkin Alina terlebih dahulu yang bisa diprioritaskan. Dan kali ini untuk setup di turtle-nya benar-benar panjang dan dilamakan dengan Mueza ditarik jadi masih bisa didorong dari bagian topnya oleh Ray. Oke, Ray, sekarang yang menunjukkan datang hidung ya. Itu ke depan, ke level 11. Retribution berhasil mendapatkan satu bola tassel itu dengan perfect ini milik Dewa. Mereka memilih untuk mundur saja saat tidak akan menang gol. Soalnya berhasil dimakan. Mereka berhasil dari tim Liquid. Masih mendapat skill yang mahal. 3 bahkan menjadi korban kegagalan dari tim Liquid. Mencoba melakukan hitting. Ray di depan surprise. Happy birthday. Memaksa dengan adanya tempo soal dan masih cooldown kayaknya. Jawaban yang paling tepat adalah disengage gak sih? Wah, tapi ini balasannya banyak banget sih. 3 pemain hilang, juga tadi midnya berhasil didorong ya karena posisi Fabian yang emang terlalu jauh. Dan outer di bagian bottom lane pun berhasil dicepatkan sama Fabian. Ya, dan ini Fabian masih farm terus-terusan loh. Masih. Iya, secara level bahkan unggul ya. Ray masih di 11, Fabian bahkan sudah hampir di level 13. Dan team fight sih, dari Dewa sebenarnya mereka punya dan link ini bisa jadi satu senjata untuk bisa memenangkan objektif berupa tertentu dan loss. Iya. Dan kemudian ini adalah kondisinya Fabian tahu dia dalam kondisi yang gak punya power. Dia santai, dia tenang, bahkan sampai ke arah ringnya cabut dulu dia baru berani nge-clear.
Kalau nggak ada informasi tersebut, dia tuh nggak akan berani sama sekali menembakkan hidupnya dari Noah. Ya, dan ini sih dari tim Liquid tadi juga mereka berhasil keluar dari pressure yang dibuat ya sama Dewa United. 2 autocrat bahkan tadi sebenarnya udah hilang, tapi ya mereka tahu nih untuk jawabannya. Mereka cari lokasi, mereka press 4 orang untuk ke arah tunnel dan 1 orang untuk split push. Itu tadi ditangan dari seorang Mafia. Jadi kondisinya udah mulai hilang, bahkan dari goalnya sudah mulai dikejar lagi oleh tim Liquid tadi. Pertanyaannya, apakah mereka mau coba untuk paksa Dedi di area mid lane? Tapi ini sama-sama imbang loh buat golnya. Iya. Ya dari mid yang goal 100 saja dan nggak terlalu banyak memang perbedaan terjadi sekarang. Tapi setupnya untuk bisa menjalankan lane jauh. Ini ada. Ini lane jauh lebih memiliki mobilitas. Iya. Kalau dibandingkan dengan si Nolan. Banget ya kita lihat ini ya. Linknya sangat cepat untuk melakukan rotasi di arah atas atau bawah bahkan sekalipun. Karena memang jujur ngomongin lane management, dia punya turret di arah top dan itu sangat menguntungkan sekali untuk tim Dewa. Sedangkan dari tim Liquid mereka struggle banget. Yang sangat disayangkan adalah kenapa nggak dibawa bottom lane, dia turun dulu, dia paksa dulu supaya Dewanya nanti ke distract dengan adanya minion yang stacking di arah Hidden Turret. Iya sih, jadi salah satu opsi juga ya sebenarnya untuk bisa ngedapetin objektif yang lebih mahal lagi. Dan sekarang ini di hold lagi yang berarti untuk Ray-nya bisa kembali, bisa join lagi ke arah team fight. Dan apakah tim Liquid ID akan selalu menunggu seperti ini loh? Ya mereka bisa lebih agresif misalnya mau jalanin lane jauh ya. Tapi kita masih menunggu Ketuinya ngambil perpolnya baru kita akan lihat keputusan dari Dewa United apakah mereka mau team fight sekarang. Oke, sudah mulai berkumpul. Sepertinya Aran juga akan coba untuk sweeping terlebih dahulu mengusir siapapun yang ada di sekitar area. Ray-nya tertabrak di depan sana, Ray-nya bergerak belakang, beda kasusnya kali ini. Ray diteruskan oleh seorang Aran, tapi dengan adanya seorang Aran ditumbang, permasukan dari tim Liquid merasa melakukan tim bertarung mod. Mereka harus disingkir, mereka harus melakukan dan dia bisa terlalu besar akan mendapatkan kerugian dan itu dia. Triple looking for minion dari Azura. Mereka harus disengage karena aku sudah melihat damage yang diberikan terlalu kurang. Dan Lordnya kali ini didapatkan oleh Fabian sekali menjadi rugi banget dan gak ada keuntungan sama sekali. Triple kill. Triple kill berhasil diamankan dan cuma di-trade dengan satu buah objektif. Menurut gue gak worth it sih. Ini kerugian sudah mulai terasa buat tim Liquid ID dan secara advantages apa yang kurang? Ya, Zorisnya sudah jadi sebenarnya. Ini jadi juga ya buat si Azura. Jadi kita melihat adanya damage yang cukup besar juga. Ini mungkin lebih ke arahnya jangan terlalu maju juga tadi karena kalau pusat yang dibuat tadi benar-benar dikasih pada pemain akhirnya harus untuk pemain perang gimana dibutuhkan untuk kehadiran Aran itu atau team fight. Oke, ini dia. Kalau diberikan Aran langsung tumbang itu saja sangat instan. Semoga for defensive telah dikeluarkan oleh sosok dari seorang Retribution. Mistaking dan ini dalam top lane nggak bisa dihentikan harusnya. Turret inner di arah top udah sangat mudah didapatkan. Jadi mau lagi ya sebenarnya untuk posisi dari kedua belah tim. Kita ngelihat Aran yang akhirnya harus ke take down belum terlalu dini sih untuk ada di area pemain tersebut coba untuk ngedorong Lordnya lebih dalam. Tapi kalau melihat dari objektif di area mid, ini kan jadi yang paling mahal ya untuk presentasinya ya. Dan menentukan apakah Fabian ini bisa bermain dengan agresif kalau tidak. Sayang bisa itu bisa memilih. Fabian harus cari posisi yang tepat juga ya. Karena kalau dia show bakal lebih mudah untuk ngedodge nanti efek dari fracture. Oke, miss. Iya, coba untuk dicek ya. Melihat orang Buena tidak ada siapa-siapa di sana dan ya dengan satu buah ultimate yang reveal informasi didapatkan, Liquid mulai bisa mendekat lebih dalam lagi nih. Cuman berbeda dengan Dewa United yang punya initiator pasti gitu ya, ada Ruby, ada Lisa. Tapi kalau tim Liquid ID, mereka cenderung ya ngandelin efek slow, ngandelin Demonic Force saja. Dan juga untuk efek yang bisa menangkap ring. Ini gak ada loh sama sekali. Iya, initiator pastinya ya. Efek pastinya skill terakhir cuma dari Hellboy. Kiri harus defensif dengan tim Fullet dan lihat hidupnya responsif terhadap cover yang dia miliki. Sedangkan dari tim Liquid, mereka coba untuk memasak. Di fight itu terlalu jauh, terperangkap juga di depan sana. Real Revelation masih mendapatkan pasir dan serang hidupnya. Dan tertaruh terakhir, tidak bisa selamatkan kembali ke Puesa. Memaksakan tim itu gak baik. Dia tahu ya, ini Real Manipulation dan dia I'm offended. Yang akhirnya dia harus keluar flickernya for nothing. Wah, ini masih terlalu tebal juga sih untuk Ray keluar sepertinya akan menjadi keputusan yang agak sulit, Pak. Nah, pemain tim Liquid Bukan di situ, tapi di sini poinnya. Tapi sayang sekali tidak ada Purple Buff. Kalau ada Purple Buff itu gua jamin bakal coba dihajar habisan dari Fabian ya. Nggak salah, autocrat berhasil diamankan. Dan sekarang yang jadi masalah justru Perlombong yang dimiliki oleh Dewa United nih. Udah mulai dikayang ada 3 pemain bahkan dari tim Liquid ID. Ya, karena bakal dipaksa untuk menggunakan retribution ya. Oke, jadi ada bagian apa? Oke, tapi the power of retribution telah dikeluarkan. Jika coba berkata Wesa dan Bob dan Fortnite. Wow. Dia coba maksimal. Terus berapa triple kill.
Looking for Minion kah? Apakah Fabian? What the play from Fabian? Shut up! Out of nowhere retribution. Kali ini berhasil mendekatkan. Nampaknya Azura masih mau lebih. Untungnya masih ada jauh. Jauh saat itu dia. Rookie of the week. Sang buronan ya, Fabian. Koordinasi yang benar-benar top notch banget dari seorang Fabian. Dan sekarang kehilangan 3 pemain memang, tapi mereka juga mendapat kesempatan buat Dewa United dapetin sekarang Lordnya. Ya ini masih berimbang dua-duanya ya, golnya nggak terlalu jauh juga. Dan sejauh kita melihat adanya keseruan nih dari early bahkan sampai dengan mid seperti ini, jadi saling bisa back and forth juga yang terjadi. Tapi ternyata power yang dimiliki oleh YSL juga ya, dengan membuka reward manipulation tadi ini bisa menjebak Juve untuk tumbang. Menjebak Hijume, menjebak Lordnya juga. Kita udah sempat lihat ya, benar-benar objektif yang berhasil dapatkan dengan hanya satu saja. Tapi ini posisi dari Fabian yang masih terlalu jauh. Oh, mereka lalu team fight. Retribution menyekat kalau tapi Azura berhasil melakukan penyelamatan terhadap Lord. Bermasuk dari tim Liquid, mereka gagal untuk mendobrak dan bahkan 1 poin kill juga tidak mereka dapatkan. Dan kondisi kali ini, learning management harus benar-benar dilihat. Kemungkinan besar akan ada di arah bottom lane atau Lord, dan itu dia. Lord di arah bottom lane, mereka harus gimana manage di arah topnya. Kalau bisa leading paling jauh adalah orang yang paling cepat untuk melakukan mobilitas supaya dia bisa langsung keep up sama Lord yang ada di arah bottom lane. Dan mau nggak mau berarti Fabian ya Om yang harusnya di bagian belakang. Ya ini dikarenakan tadi agak terlihat tadi mungkin ya buat si Fabian di area top, tapi untuk tim fight yang sempit, tim fight kumpul dengan area yang sempit. Glacier dari Aurora ini cukup menguntungkan sekali tadi untuk tim Dewa United. Jadi makanan yang banget lah ya untuk area tersebut, ditambah ada Bues dan juga yang bisa ngamuk dengan Dorologinya sekarang. Dengan Lordnya juga sudah hadir di bagian bottom lane kali ini, ternyata dari Dewa United belum bisa kasih pressure yang semacam itu untuk tim Liquid lagi. Tapi kayaknya menurut aku Aran dengan ini Winter Crown nggak sih minimal. Kalau dia suka ngebait kayak tadi. Karena memang susah, kayak waktu dia lompat dengan pursuit, kena Frosty Breeze. Iya, makanya di situ lah momen-momen Winter Crown kan ada yang dibutuhkan, buying time-nya. Jadi, iya, karena Fabian itu nggak bakal bisa untuk memberikan badan. Ya kan, kedua, Widi terlalu jauh. Dia hanyalah orang yang jalan kaki biasa, nggak bisa ngedive ke belakang, loncat pun nggak bisa, dan mengandalkan Glorious Pathway. Jadi, menurut aku Aran kalau dia mau nge-bait seperti tadi, banyakin utility untuk dia survive. Survivability-nya harus tinggi sih. Atau Winter, atau Imo. Dan tadi sempat dibahas juga ya ketika Popiusnya nggak bawa flicker, pakai Iya, Avengers, itu nah dia. itu yang lebih bahaya ya. Benar, karena waktu dia lompat memang Vengeance bisa aktif, tapi berapa lama untuk bisa bertahan itu loh. Habis Vengeance selesai, udah selesai juga Popiusnya. Nah ini Purple bakal muncul lagi ya. Apakah akan dilakukan hal yang sama dari tim Liquid ID yang kita udah tahu nih resiko seperti apa bermain di area seperti mereka. Coba tuh terlalu jauh. Lihat ya Fabian. Wow, dia aku suka banget sih agresifnya dia. Itu jangan sampai, itu nggak boleh pudar loh. Jiwa mudanya kelihatan banget. Jiwa muda nggak boleh pudar karena itu kayak ngeliat zaman Persik naik awal-awal, Ya. zaman Albert naik awal-awal, dan kalau misalnya kalian bertanya kenapa selalu yang digambarkan Persik dan Albert adalah dua sampel yang benar-benar bangkit dari MDL, dapetin momennya, dan bahkan salah satu inilah ya legenda di timnya mereka sih. Ya, aku setuju sih. Dan memang Sampel baik lah di situ. ya, kalau lihat Fabian memang butuh bukti yang lebih banyak lagi nih, karena memang udah terlalu banyak ya permainan. Cuma sejauh ini permainan agresifnya ini loh yang susah banget untuk bisa dihentikan. Hari ini kita ngeliat malah cukup banyak ya Om, tapi sejauh ini aku paling ngeliat yang agresif tuh di Fabian. Ya benar. Karena dia mainnya safety juga ya buat di early point. Sementara untuk rekan-rekan yang lain ternyata bisa ngebayin time juga. Oke, Konsil. Oke, Konsil Gaming dengan Andi Puasa tadi buka di depan sana Aram setelah bawahnya Aram seorang Wesa. Terosak dia bisa diberikan. Wesa nggak boleh tumbang. Tidak ngomong Wesa. Siapa lagi menyambut kayak para pasukan tim Dewa. Sedang di depan sana. Mereka akan coba ada waktu yang terjadi dan Santa pun memakan Yaskiel. Wesa, baik time terlalu mahal. Aaron Siki mencoba untuk soal dengan tebakan Aaron Siki. Dia loncat ke dalam pit turret dan Fabian tinggal jadi eksekutor. Dan hingga saat ini shutdown 2 kali dari tim Dewa di tangan Fabian. What the fast hand from Fabian. Masih begitu lama dengan satu buah Wester Cam dan satu jalan terakhir kami lihat. Glorious Pathway menuju ke arah Soto serang Hijumi. Turret utama menjadi pilihan utama KPS saat seperti endgame kan bisa memakai away. Udah siap untuk melakukan clear minion David. Ya, coba untuk itu kan tadi di ada top lane ya, dorongan dari seorang Ray, tapi ternyata kedatangan dari Fabian juga di timing yang tepat dan wow, tim Liquid ID mereka masih bisa bertahan, mereka masih bisa mengungguli game kali ini, tapi masalahnya masih ada di Ray. Jangan sampai
seandainya dia nggak punya lagi senjata untuk masuk ke dalam pit lord, Wah. tinggal sandwalknya reset oleh tim Dewa untuk ngomongin high ground. Mau tidak mau mereka juga mengandalkan sosok dari Lingri. Crispy juga sudah ada tangan dari seorang Winnie. Power yang lebih besar lagi dan dengan adanya Morse di pemain penuh. Dari tim Liquid ID masih ada cukup banyak spell juga sebenarnya untuk bermain secara agresif. Ini bakal jadi kesempatan untuk tim Liquid ID menembus lagi backtrack. Tapi WP nggak terlalu bagus, mereka hanya menang satu wave saja. Mereka mau masuk sifat fokus dari mid lane. Sedangkan mulai saat ada bertangin, reload berkuasa dibuka, fokus ke base-nya. Gak boleh mau terjadi bahkan Ray damage-nya terlalu sakit. 5-1-1, para pasukan dari tim Liquid mereka mundur mendadak. Mereka nggak boleh sembarangan untuk bisa melakukan sifat. Ingat, Likan Pons bisa meratakan mereka bertiga. Jangan lupa itu, Likan Pons bisa meratakan mereka bertiga. Menjadi catatan untuk tim Liquid. Oke, tapi 2 best threat berarti total yang sudah berhasil diamankan oleh tim Liquid ID. Ini jadi satu pembuktian yang akan cukup merepotkan buat Dewa United karena ternyata kita udah mulai masuk ke menit 20. Iya, ini cukup panjang ya. Back and forth juga, tapi pada akhirnya ya memang pertahanan dari Dewa United ini sangat terbuka sekali. Ya, Fabian yang memulai mencoba untuk bisa masuk, tapi Azura ini cukup safety juga. Tadi ada Rose Gold sudah ganti dengan satu buah Immortal. Dan tinggal menunggu kehadiran dari 3 pemain yang lain dan ya, kita bisa bilang reset point sekarang untuk Dewa United. Ya, mereka harus coba untuk menurunkan tempo juga pastinya karena emang serangannya selalu datang dari tim Liquid ID sih. Meskipun ya jarang ya kita ngeliat power untuk pick off-nya, tapi mereka bisa banget nih mainin konsilnya, mereka mainin efek slowing-nya yang bisa nanggap para pemain Dewa United. Dan sekarang berapa lagi? Ya, Purple sebenarnya bakal coba untuk dipaksa mengeluarkan beberapa spell lah setidaknya. Iya, tapi masih lama juga ya buat Lord Smoke hingga Retribution kalau modifikasi ini salah juga. Tapi dengan wave ini yang bakal masuk ke dalam Dewa nih. Ini dia. PR buat Dewa clear dulu, tapi dengan jauhnya belum bisa dijalankan Tapi juga. catatan aku terhadap tim Liquid adalah mereka nggak boleh lagi sentralisasi di dalam untuk mendorong karakter yang mereka miliki. Mereka harus coba dorong ke dalam 3 lane. Pertama, kenapa aku butuh 3 lane? Pertama, kita tahu Ray-nya harus nge-distract salah satu lane. Sedangkan Azura juga akan pegang satu lane. Sisanya mungkin akan berkumpul tadi tengah, tadi bawah. Lane yang paling cukup bisa mereka clear dengan sangat cepat. Nah, itu ngebuat Yeskiel punya power untuk nge-deal damage juga, Om. Karena dari tadi, Yeskiel adalah yang paling tersisa di saat itu. Apa yang dikeluarkan? Kalau nggak terjadi, karena gue terberat, masih dihindari dan nggak pakai Fabian kali masih ada Immortality. Dibalikan dari Balkan, soal-soal selamat. Para pasukan dari tim Dewa, mereka terperangkap di dalam satu trapping yang dibuat Fabian. Ingat, Fabian dari tadi fast hand. Wah. Gimana caranya Winter bersama dengan adanya Immortality. Dan bahkan memang tidak bisa dipungkiri, Nevin, Fabian adalah trapping yang paling lezat, renyah dan menggigit. Ini bagian yang luar biasa sih. Dan sekarang dan posisi kayak gini tanpa kehadiran dari seorang Zorito sangat mudah tim Liquid ID nge-secure langsung ke arah objektif inisiasi. Ya tadi sempat dibuka oleh seorang Moesa sebenarnya, tapi malah jadi senjata mengatur dan sekarang konsil Flame sudah dibuka. Iya, langsung ya. Purple. Dicari di sana, tapi lihat Oh, Yeskiel! Awareness-nya bagus banget, map awareness yang dimiliki dari Yeskiel. Lihat, semua bush dia pegang, dia cari. Dan untuk dia tadi cek sound di sana, kalau nggak dicek sound 1, 2, 3 itu mungkin Purple Buff di tangan Ray. Dan sekarang Ray, dia minus Purple Buff, dia nggak punya mobilitas tinggi, tapi lane management dari tim Liquid sampai saat ini yang kulihat masih berantakan. Oke, harapan mungkin bakal bergeser ke arah Azura sedikit ya dengan si Halbert yang sudah ada di tangannya juga. Mungkin memang ada penetrasi yang bisa dikasih nanti ke arah Widi ataupun ke arah seorang Alan, tapi Lordnya harus segera masuk. Mereka udah mulai sadar landing managementnya. Mereka dorong menjadi 3 lane berbeda. Di belakang sana dari atur-atur ke dalam lagi. Tebakan Muesa. Sumpah instan dan paling instan. Primo berkuasa dibuka. Dengan jauh untuk Muesa. Dapat masalah soal dengan Mordila. Headshot